Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fahriansyah dari kelas A25 Program Studi Informatika dengan NIM 2509106020. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab materi dari tentang memori arsitektur organisasi komputer. Baik, sebelumnya saya akan masuk ke materi PPT saya. Memori dalam arsitektur dan organisasi komputer. Pertanyaan diskusi yang pertama yaitu, mengapa saja memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM? Saja memori mempercepat kinerja sistem karena berfungsi sebagai penyimpanan sementara super cepat bagi data dan instruksi yang sering digunakan oleh prosesor. CPU bisa mengakses cache jauh lebih cepat daripada RAM, sehingga permintaan data yang berulang dapat dilayani tanpa perlu menunggu akses yang lebih lambat ke RAM atau hard disk. Cache juga membantu mengurangi beban pada memori utama atau RAM, meningkatkan responsivitas sistem, serta menghemat bandwidth dan waktu proses secara keseluruhan. Tanpa cache, prosesor seringkali harus menunggu data dari memori utama yang dapat memperlambat seluruh sistem. Cache memory adalah memori kecil yang terletak di antara CPU dan RAM dan berfungsi menyimpan data atau instruksi yang sering diakses secara sementara agar CPU bisa mengaksesnya lebih cepat. Karena cache berada sangat dekat dengan prosesor dan menggunakan teknologi yang cepat atau SRAM atau jenis memori kecepatan tinggi, waktu akses ke cache jauh lebih kecil dibanding akses ke RAM. Lalu saat CPU butuh data, pertama dicek di cache. Jika ada cache hit, langsung diserahkan ke CPU. Jika tidak ada cache miss, harus mengambil dari RAM. Hal ini mengurangi latensi rata-rata akses memori. Jadi, meskipun cache kecil, efisiensi akses ke data kunci memungkinkan cache membuat sistem jauh terasa lebih cepat. Nah, mungkin ini ada sumbernya dari link Kompasiana berikut. Ini adalah sumber link dari jawaban tersebut. Kenapa cache memori begitu penting pada sebuah perangkat komputer? Kenapa cache memori begitu penting? Itu ibaratnya baru aja. Jadi, kenapa cache memori begitu penting pada sebuah perangkat komputer? Pertama, cache memori mempercepat akses data. Cache memori menyimpan data yang sering digunakan, sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan lebih cepat tanpa harus menunggu data dimuat dari RAM atau drive. Yang kedua, ada cache memori meningkatkan responsivitas sistem. Lalu ada cache. Yang ketiga, cache memori mengurangi beban memori utama. Yang keempat, ada cache memori menghemat bandwidth. Siapkan sudah. Lalu yang kelima ada cache memori meningkatkan produktivitas. Ini untuk sumber dari pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM. Lalu lanjut ke diskusi pertanyaan yang kedua. Itu laju dari depan. Pertanyaan kedua, apa dampak positif dan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer? Dampak positifnya yaitu dapat virtual memory memungkinkan sistem menjalankan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik di RAM. Dengan mengaktifkan virtual memory, performa pemrosesan data dapat meningkat hingga 5-10%, dan respons aplikasi menjadi lebih baik terutama pada komputer dengan RAM terbatas. Untuk dampak positif yang lainnya yaitu ada seperti
memungkinkan multitasking yang lebih besar. Contohnya, program lebih banyak bisa dijalankan secara bersamaan karena sistem bisa menggunakan ruang disk sebagai memori tambahan. Lalu ada lagi membiarkan program lebih besar berjalan. Program yang ukurannya melebihi kapasitas RAM tetap bisa dijalankan sebagian dengan memuat bagian yang aktif saja, daemon padding. Lalu ada isolasi memori atau proteksi. Dan terakhir ada pemakaian memori yang efisien. Hanya bagian-bagian yang sedang diperlukan dimuat ke RAM atau lazy loading, sisanya disimpan di disk, sehingga tidak perlu membuat semua kode atau tanda sekaligus. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu virtual memory menggunakan hard drive atau disk sebagai pengganti RAM jika kapasitas RAM tidak mencukupi, karena kecepatan hard drive jauh lebih lambat daripada RAM. Penggunaan virtual memory yang berlebihan dapat menyebabkan kinerja sistem menurun, membuat aplikasi berjalan lebih lambat, dan proses switching antar aplikasi menjadi kurang responsif. Ada juga dampak negatif yang lainnya, yaitu kinerja bisa menurun atau latensi tinggi, overheat management, lalu ada konsumsi ruang penyimpanan, lalu ada waktu penalty page fault, dan yang terakhir ada keausan pada media penyimpanan. Kita lanjut ke pertanyaan diskusi yang selanjutnya. Atau yang terakhir, yaitu bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Explain, dan Memory Store akan mengubah arsitektur komputer. Teknologi masa depan seperti NVRAM, 3D Explain, dan Memory Store menawarkan kecepatan akses yang hampir secepat DRAM, namun dengan sifat non-volatil. Artinya data tidak hilang meski listrik mati. Teknologi seperti 3D Explain dan MRAM menjembatani celah antara memori utama yang cepat, RAM, dan storage non-flash, sehingga memungkinkan pembuatan sistem dengan arsitektur memori yang lebih efisien dan hemat energi, kapasitas besar, serta keandalan tinggi. Dengan perkembangan ini, arsitektur komputer di masa depan bisa saja mendesain ulang hierarki memori, mengurangi ketergantungan pada RAM tradisional, serta mempercepat pemrosesan aplikasi yang membutuhkan data besar secara real-time, menghubungkan jutaan perangkat. Itu ada penjelasan. Selanjutnya ada penjelasan dan tren. NVRAM, non-volatile RAM, teknologi memori yang bersifat non-volatil atau data tidak hilang saat listrik mati, namun dengan kecepatan mendekati RAM. Lalu yang kedua ada 3D Explain atau persistent memory, yaitu teknologi memori persistensi tingkat tinggi yang memiliki kecepatan lebih tinggi daripada non-flash dan mendekati kecepatan di RAM dalam beberapa skenario. Lalu yang ketiga ada memory store atau resistive memory and in-memory computing.